Lanjut lagi, Pak Jul. Nah, tadi kita udah diskusi soal bagaimana kita masuk di saham-saham yang pada harga 10 bagger or something, tapi even kalau saham itu udah naik pada level tertentu, selama kita lihat masih ada potensi naik lebih tinggi lagi, sebenarnya tidak ada kata terlambat gitu ya. Jadi ini tergantung time frame kita. Kalau kita berani pegang lama, even perusahaan tersebut secara laporan keuangan dan lain-lain, contohnya seperti ADMG masih rugi, kita bisa langsung masuk. Tapi jika misalnya time frame kita agak lebih pendek gitu ya, ya tunggulah dia labanya positif dulu, fund manager mulai masuk, baru saat itu kita masuk, seperti itu. Keuntungannya memang tidak akan sebesar kalau kita masuk di harga bawah, tapi di sisi lain waktunya lebih pendek dan ya risikonya pun lebih kecil. Ya, gitu. itu untuk mereka yang turunnya harga di pasar itu selalu mereka anggap sebagai sama dengan kerugian. Kerugian. Kalau buat saya turunnya harga itu nggak ada hubungannya sama rugi sama untung. Ini ada pertanyaan menarik sih sebetulnya, Pak. Selalu ya kalau memang bagi katakanlah Pak Jul sendiri tentunya sebagai investor yang sudah senior gitu kan ya, kita invest. Hidup sehari-hari juga sama ya, hidup sehari-hari aja, nggak usah terlalu diambil pusing gitu. Tapi bagaimana nih dengan para pemula yang mereka istilahnya mulai dengan dana yang tidak terlalu besar, tapi berharap bahwa suatu hari nanti mereka bisa menjadi full-time investor, Pak. Kurang lebih apa sih step-step awal yang harus dilakukan, katakanlah selama 2, 3, 4, hingga 5 tahun pertama? Justru itu yang tadi saya bilang bahwa akan sangat masing-masing orang beda, akan sangat beda sekali. Tapi yang bisa ditekankan adalah bahwa dana yang diinvestasikan di dalam stock investing itu untuk dana yang memang tidak akan digunakan untuk 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya dana itu masih akan digunakan 3 tahun ke depan, jangan taruh di stock saham. Meskipun kita tahu bahwa stock investing itu memberikan return yang paling tinggi dibanding instrumen investasi lainnya. Tapi faktanya adalah akan terjadi naik turun di dalam pasar itu. Ya. Saya udah bicara dari 94 ke sekarang, dari 400 naik ke 6 ribuan itu. ISG. Setiap 3 tahun, 4 tahun itu selalu terjadi koreksi. Bayangkan besar. Kalau misalnya dana itu kita masih harus gunakan 2 tahun kemudian, tiba-tiba dalam 2 tahun kemudian harga turun, gimana pun bagusnya perusahaan. Kalau yang terjadi adalah koreksi pasar, semua harga akan turun. Dan karena kita perlu memakai dana itu, maka mau nggak mau kita harus jual di harga yang justru mestinya kita beli. Iya. Bukan jual gitu. Bukan jual. Nah jadi, tapi ini kan hanya berlaku buat mereka yang memang betul-betul niatnya malu melakukan stock investing. Saya bisa mengatakan 98% tidak mau melakukannya. Yang mereka lakukan adalah trading. Bukan mau memiliki perusahaan, tapi mau nyewa saham perusahaan. Ada yang nyewanya cuma 3 hari, itu dijual lagi, dilepas lagi, seminggu dilepas lagi, sebulan. Kalau nggak salah di Amerika sendiri, mungkin kalau kita bicara tahun 60-70, holding period itu 4,8 tahun. 4,8. Makin lama makin turun. Hari ini holding period investor di Amerika itu kurang lebih 5,8 bulan. Kalau dirata-ratakan gitu ya. Kalau dirata-ratakan, jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu adalah investasi. Investasi. Jadi ini yang saya juga katakan, ini gambaran ini. Bukan kita bicara di bursa kita aja. Holding period itu makin lama makin pendek. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya dalam tempo yang sependek-pendeknya. Mungkin bisa dapat, mungkin juga enggak. Ya. Buat yang mau melakukan investasi di pasar modal, yang diperlukan itu adalah konsistensi dari keuntungan. Buffett aja average keuntungannya cukup 20% kok setahun. Iya, 20% per tahun. Harganya udah naik 2,2 juta %. Tapi dalam jangka waktu. Dalam jangka waktu yang panjang. Itulah yang tadi saya bilang, sebetulnya buat mereka yang memiliki keistimewaan waktu cukup 20% kok per tahun. Mereka ini kan dapat
mencari keuntungan 3%, 5% dalam sehari. Berapa ribu persen tuh dalam setahun? Tapi ya, mohon maaf Pak Jo. Jadi gini, maksud saya adalah ini sering jadi komplain dari investor-investor pemula, Pak. Let's say saat ini kan investasi saham di Indonesia itu dimudahkan dalam artian dulu minimal 5 juta, sekarang hanya 1 juta orang sudah bisa buka rekening. Kalau 1 juta rupiah sekali sih saya pikir ekstrim ya. Let's say orang invest 10 juta rupiah. 3 tahun, setiap tahunnya dia dapat 20%. Berarti setelah 3 tahun itu, setelah compounding, kurang lebih menjadi sekitar 1,2. Ya, itu setelah 1 tahun. Setelah 3 tahun berarti menjadi sekitar 17 atau 1,76. Sekitar 17 juta, 17 atau 18 juta rupiah. Nah, jadi iya, 20% Pak. Kalau misalnya modal kita relatif besar, 1 miliar misalnya, 20% itu 200 juta. Bagaimana meyakinkan para investor yang masih level startup ini bahwa meskipun awal-awalnya mereka hanya memperoleh 20%, itu artinya hanya 2 juta rupiah karena modalnya hanya 10 juta, tapi lama-kelamaan sebenarnya bisa jadi besar juga. Iya, makanya itu yang saya pernah menulis juga kan, salah satu yang sebetulnya harus ditanamkan adalah bagaimana keajaiban penggandaan, magic of compounding ini akan terjadi. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa meyakini bahwa memang ada periode waktu yang harus dilewati sehingga nilai itu bisa berlipat ganda. Yang paling contoh, lihatlah beberapa perusahaan baik di Indonesia yang tingkat pertumbuhannya, earning per share-nya di atas, katakanlah di atas 5%. Lihatlah apa yang terjadi dengan harganya. Karena dalam jangka panjang yang menentukan harga tidak lain kinerja perusahaan. Tidak ada lain yang menentukan itu, hanya kinerja perusahaan. Tapi dalam jangka pendek yang menentukan cuma demand sama supply. Banyakan mana yang mau beli, banyakan mana yang mau jual. Nggak ada hubungannya. Makanya saya bilang buat mereka yang mau berinvestasi jangka pendek, lupain deh belajar price earning ratio, net book value. Nggak ada gunanya. Kalau pandangan mereka itu mau melakukan investasi dalam jangka pendek, nggak ada gunanya. Saya ngomong segala macam itu buat mereka yang memang niatnya mau melakukan investasi dalam jangka panjang. Baru itu ada gunanya. Itu juga yang saya katakan buat mereka yang katakanlah mau berinvestasi dalam jangka panjang tapi nggak tahu ngitungnya. Yang paling simpel beli indeks aja, udah merem aja. Beli indeks. Beli indeks sudah jelas kok. Naik dari 400 menjadi 6.000. Dow Jones waktu 2008 kan drop ke 6.000, 7.000. Sekarang udah 25.000 lagi. Ya, artinya berarti untuk yang katakanlah modalnya masih kecil ini, ya waktu tunggunya ya Pak ya. Nah, tapi itu kan mereka harus realistis juga. Realistis juga ya. Uang 1 juta ini bisa jadi seberapa? Bandingannya bukan mau menjadi sebesar apa, tapi 1 juta ini kalau saya taruh sebagai deposit, hasilnya dalam 10 tahun akan menjadi begini. Berapa? Bandingkan dengan kalau ditaruh di stock investing. 20% Jadi nggak bisa dia orang yang punya 1 juta expect-nya sama dengan orang yang punya $1 juta atau $10 juta gitu. Masing-masing itu lain-lain gitu ya. Mereka yang punya $100 juta mungkin dia bisa melakukan diversifikasi, dia bisa konsentrasi di berbagai macam pasar dunia, pasar aset, ada obligasi. Tapi mereka yang mungkin dananya cuma 1 miliar, mungkin fokusnya katakanlah hanya di Bursa Indonesia aja. Mungkin sebagian dalam bonds atau sun di Indonesia. Jadi makanya saya nggak bisa menyamaratakan apa yang ideal buat orang tersebut. Karena posisinya lain-lain, kondisinya lain-lain gitu. Tapi apakah mungkin Pak? Apakah investor yang benar-benar mulai dari nol, katakanlah ya itu tadi yang dia hanya menyetor 10-20 juta rupiah, which is ya sangat kecil gitu kan ya. Apakah dia punya peluang untuk menjadi besar setelah 10-15 tahun? Yang udah jelas kan contohnya si Warren Buffett. Itu ya. Jangan sekarang dia bicara kekayaannya dia $80 miliar. Dia kan startnya dengan $100.000 dulu. Dulu. Nah, jadi kalau ditanya apakah itu mungkin, itu bukti yang udah jelas. Jelas ada. Iya. Terjadi.
Saya selalu berikan contohnya itu, jangan bayangkan bahwa perusahaan hari ini skalanya dalam 20 tahun, 30 yang akan datang akan tetap sama. Tadi kita udah kasih contoh Bank Rakyat Indonesia. 13 tahun lalu dia 100 triliun. Hari ini udah 1.100 triliun, 1.200 triliun. Bayangkan 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, kelipatannya itu akan seperti apa? Iya. Yang terjadi kan di Amerika waktu si Buffett pertama kali invest di Wells Fargo. Wells Fargo itu asetnya baru kurang lebih 50 miliar dolar, sama seperti BRI hari ini. Itu tahun 96. 96 ya. Hari ini Wells Fargo udah 2 triliun dolar. Nah, jadi bayangkanlah bahwa pertumbuhan value yang kita miliki akan sejalan dengan bagaimana perusahaan itu tumbuh di masa yang akan datang. Jadi kalau pertanyaan apakah mungkin, itu contohnya udah jelas. Jelas ya. Warren Buffett itu tidak mulai dengan 1 miliar dolar, dari 100.000 dolar. Tapi ya dalam hal ini kita visinya harus beberapa nggak beberapa dekade juga, 1-2 dekade ke depan gitu. Loh, ya, seperti itu. Makanya saya selalu tekankan, apakah kita memiliki perusahaan sendiri? Apakah kita mengakuisisi 100% perusahaan? Atau kita hanya membeli 1 lembar, 2 lembar? Cara berpikir kita harus sama. Iya. Bahwa kita menjadi pemilik dari perusahaan itu. Waktu kita bikin satu perusahaan, kan nggak tiba-tiba misalnya minggu depan perusahaan udah jadi 10 kali lipat. Iya. Butuh waktu yang dilewati. Iya. Sama juga dengan saham ini. Saham ini kan merupakan cerminan dari bagian kepemilikan kita di dalam satu perusahaan. Sehingga hanya dengan melewati lorong waktu itulah value yang kita bisa dapatkan akan sangat tinggi. Sangat tinggi, iya. Tapi memang 98% orang yang berinvestasi di pasar modal pikirannya nggak begitu. Pikirannya gimana caranya beli hari ini, bisa jual nanti sore atau mungkin minggu depan. Tadi saya udah bilang di Amerika aja 5,8 bulan. Jangan kan ngomong 3 tahun, setahun itu udah panjang banget. Panjang banget, iya. Oke, nah